Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Inilah video amatir saat warga menghajar seorang maling motor di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Warga yang geram langsung melayangkan bonggo mentah dan tendangan ke arah pelaku. Warga menangkap pelaku pencurian motor saat hendak membawa kabur motor hasil curiannya. Warga sempat mengejar dan mengepung pelaku lalu menangkapnya. Pelaku diketahui DA, 33 tahun, warga Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Bahkan polisi sempat kewalahan saat mengamankan pelaku antara massa yang geram terus melayangkan pukulan. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pelaku mencuri motor di teras milik Ade, warga Desa Sidorejo. Korban yang mengetahui motornya dibawa kabur langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Akan barang bukti, setelah itu kita bawa ke rumah sakit karena pelaku saat itu sedang dalam keadaan luka. Kasus ini dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Ponggok, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Pemuda 23 tahun ini tak berdaya setelah dipukuli massa. Anggota geng motor ini tertinggal dari rombongan usai menyerang sekelompok pemuda di Jalan Bontolanra di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga emosi dan melampiaskan kekesalan kepada pemuda berinisial WN yang gagal melarikan diri. Ulah geng motor sudah meresahkan masyarakat. Polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti satu busur panah yang rencananya digunakan untuk menyerang sekelompok pemuda. Saat penyerangan, pelaku bersama 5 anggota geng motor lain yang menggunakan 5 sepeda motor. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan polisi. Yang diamankan yaitu satu motor Scoopy, satu busur, 2 tas, dan 1 dompet. Selanjutnya, tersangka WM yang memang merupakan geng motor yang selama ini meresahkan di Kota Makassar. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus geng motor marak di Kota Makassar. Sebagian besar motif penyerangan masih terus didalami polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Iya, gimana kabarnya hari ini, semangat ya? Semangat selalu dong Kevin. Betul, hari Kamis nih Angel identik dengan kita memberikan yang manis-manis ke pemirsa. Nah, pagi-pagi enaknya tuh minum kopi atau teh yang manis sambil mengumpulkan semangat. Betul. Ada banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama kami. Saya Angelika Devagom. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi selengkapnya.
Takut dihakimi warga lantaran aksinya merampas ponsel milik seorang wanita gagal dilakukan, seorang pelaku penjabretan nekat menceburkan diri ke dalam kali di Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat terjatuh dari sepeda motor saat diteriaki warga. Pria ini nekat menceburkan diri ke kali usai mencoba menjamret ponsel seorang warga di Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku hanya bisa bertahan di dalam kali lantaran banyaknya warga menunggu di bibir kali hendak menghakiminya. Sebelumnya, pelaku yang mengendarai sepeda motor melaju melawan arus dari arah Kemayoran menuju Bungur. Saat mendekat ke arah korban untuk merampas ponsel, seorang warga yang mencurigainya meneriaki pelaku membuat pelaku panik berlari ke arah halte busway dan menceburkan diri ke kali guna menghindari amukan warga. Kepungan warga di dua sisi aliran kali membuat pelaku tak mampu berkutik. Dia nggak nge, saya perhatiin dari belakang. Nah, pada saat beraksi, dia ngomot HP, langsung saya teriakin. Jambret. Kebetulan dia agak miring, di sebelahnya ada ojol, kebentur, jatuh. Langsung lari. Setelah hampir setengah jam bertahan di dalam kali, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi petugas kepolisian dan langsung membawanya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi vandalisme tanaman kaktus dilakukan dua wisatawan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku diamankan dan diberikan sanksi sosial sebagai efek jerah. Dua wisatawan asal Bekasi, Susanto Herianto dan Adi, sengaja mengukir namanya di atas tanaman kaktus koleksi milik Kebun Raya Bogor hingga viral. Akibat aksi vandalisme ini, menyebabkan tumbuhan berusia di atas 20 tahun terancam mati dan kesulitan untuk proses fotosintesa. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku diamankan dan dijatuhi sanksi sosial oleh pengelola Kebun Raya Bogor. Keduanya dihukum mengobati tanaman kaktus hingga membersihkan sampah di area Kebun Raya Bogor. Keduanya berdalih tidak mengetahui adanya larangan ini dan meminta maaf. Tahu itu larangan, cuma mungkin kalau di kitanya kayak kurang edukasi aja. Jadi nggak terlalu banyak baca di Kebun Raya Bogor. Jadi kayak kita nulis-nulis. Ini jenis kaktus tulang naga. Itu apabila permukaan dahan kaktusnya dilukai atau dicoret, maka itu akan potensi terbuka pori-porinya dan kemungkinan besar bakteri akan masuk. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan meminta seluruh pengunjung turut menjaga kelestarian konservasi alam di area seluas 87 hektar ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Fachri Albar, pesohor yang merupakan pemain film dan juga musisi, diamankan polisi di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ia kini masih diperiksa polisi yang juga memastikan jenis narkotika yang digunakannya. Mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan Fachri Albar diketahui bukan pertama kalinya. Sebelumnya, ia sempat masuk daftar pencarian orang pada 2007 setelah ayahnya Ahmad Albar terjerat narkoba. Saat itu, polisi menemukan barang bukti kokain 1,2 gram di kediamannya. Pada 2018, ia kembali ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, tak terima ditilang polisi karena melawan arus. Seorang pemotor menendang pintu kaca pos lantas Ampera hingga pecah di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat ulahnya, pelaku diamankan polisi. Dari pelanggarnya sudah diberikan surat tilang.
Pintu kaca pos lantas 02 Polrestabes Palembang di bundaran air Mancur Jembatan Ampera ini pecah seusai ditendang seorang pengendara sepeda motor M. Irfan 20 tahun. Sebelum kejadian, pelaku ditilang karena melawan arah di Jembatan Ampera. Namun, diduga tak terima ditilang, pelaku menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melawan arah, pelaku juga mendapat ditilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaku yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Akibat melawan arus di atas Jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan kepada seluruh anggota lalu lintas khususnya agar menindak pelanggar khususnya kendaraan yang melawan arus. Akibat perbuatannya, pengendara motor tersebut terancam pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan 1 remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ular sanca sepanjang 3 meter gegerkan warga yang berkegiatan di kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga ular terbawa arus kali yang berada di sampingnya. Menggunakan bambu, petugas cleaning service berusaha mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter di pohon samping kantor Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular melawan dan berusaha bertahan di atas pohon. Namun akhirnya ular bisa ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga ular sanca terbawa arus kali sehingga keluar dari habitatnya. Saat awal kejadian, warga sempat ketakutan sehingga membuat petugas cleaning service memberanikan diri menangkapnya. Oh, di sini, di atas pohon nih kemarin loh. Iya. Oh, berarti ular dari air atau dari mana itu kalau kayak paling naik dari air. Iya. Ngeri Pak. Takut juga ya. Usai dievakuasi, ular sanca dengan bobot 10 kg dibawa ke markas damkar dan rencananya akan diserahkan ke pecinta reptil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan burung layang-layang bermigrasi dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris, dan negara lain dengan iklim dingin ke kota Solo. Migrasi mulai sekitar bulan Oktober hingga April. Ribuan burung hinggap di kabel listrik dan telepon di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Jebres, kota Solo. Warga kerap mengira bahwa burung-burung tersebut adalah burung seriti, padahal sebenarnya adalah burung layang-layang. Dosen ekologi dari Universitas 11 Maret UNS Solo mengungkapkan burung tersebut adalah burung layang-layang dengan nama latin Hirundo rustica yang berasal dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris. Mereka migrasi dalam kelompok besar menuju wilayah tropis yang lebih hangat, salah satunya Indonesia, untuk mencari makanan berupa serangga. Kawasan yang relatif dingin di Eurasia dan di Jepang misalnya, dan di Amerika juga ada kawasan dingin yang lain.
dia bermigrasi ke wilayah tropis karena di habitat asalnya memasuki musim dingin sehingga dia kesulitan mencari pakan. Burung ini melakukan migrasi pada Oktober hingga April. Usia hidup burung ini 2 hingga 6 tahun dan dalam hidupnya tiap tahun mereka melakukan 1 kali proses migrasi pulang pergi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil jenis sedan terbakar di ruas tol Surabaya, Gempol, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh sekitar 1,5 jam. Asap mengepul dari sebuah mobil pribadi jenis sedan di akses jalan tol Surabaya Gempol. Tak berapa lama kemudian, api berkobar menghanguskan kendaraan itu. Awalnya pengemudi mobil sempat berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun api langsung membesar. Meski tidak ada korban, dampak kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Api baru bisa padam setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kuat, kebakaran itu akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan 1 remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ular sanca sepanjang 3 meter gegerkan warga yang berkegiatan di kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga ular terbawa arus kali yang berada di sampingnya.
Menggunakan bambu, petugas cleaning service berusaha mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter di pohon samping kantor Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular melawan dan berusaha bertahan di atas pohon. Namun akhirnya ular bisa ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga ular sanca terbawa arus kali sehingga keluar dari habitatnya. Saat awal kejadian, warga sempat ketakutan sehingga membuat petugas cleaning service memberanikan diri menangkapnya. Paling sekitar. Oh, di sini. Ya. Di atas pohon nih kemarin loh. Iya. Oh, berarti ularnya dari air atau dari mana itu kalau kayak sana? Paling naik Dari air. Iya. Ngeri, Pak. Takut juga ya. Usai dievakuasi, ular sanca dengan bobot 10 kg dibawa ke markas damkar dan rencananya akan diserahkan ke pecinta reptil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan 1 remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan jenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan burung layang-layang bermigrasi dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris, dan negara lain dengan iklim dingin ke kota Solo. Migrasi mulai sekitar bulan Oktober hingga April. Ribuan burung hinggap di kabel listrik dan telepon di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Jebres, Kota Solo. Warga kerap mengira bahwa burung-burung tersebut adalah burung sriti, padahal sebenarnya adalah burung layang-layang. Dosen ekologi dari Universitas 11 Maret UNS Solo mengungkapkan burung tersebut adalah burung layang-layang dengan nama latin Hirundo rustica yang berasal dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris. Mereka migrasi dalam kelompok besar menuju wilayah tropis yang lebih hangat, salah satunya Indonesia, untuk mencari makanan berupa serangga. Kawasan yang relatif dingin di Eurasia, yang di Jepang misalnya, dan di Amerika juga ada kawasan dingin yang lain. Dia bermigrasi ke wilayah tropis karena di habitat asalnya memasuki musim dingin sehingga dia kesulitan mencari pakan. Burung ini melakukan migrasi pada Oktober hingga April. Usia hidup burung ini 2 hingga 6 tahun dan dalam hidupnya tiap tahun mereka melakukan 1 kali proses migrasi pulang pergi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi ya, Kevin dan juga pemirsa. Hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Palembang nih Angel pemirsa. Di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang menjadi buruan warga Jakarta. Berikut informasinya. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go.
Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Pemirsa, ribuan burung layang-layang bermigrasi dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris, dan negara lain dengan iklim dingin ke kota Solo. Migrasi mulai sekitar bulan Oktober hingga April. Ribuan burung hinggap di kabel listrik dan telepon di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Jebres, kota Solo. Warga kerap mengira bahwa burung-burung tersebut adalah burung sriti, padahal sebenarnya adalah burung layang-layang. Dosen ekologi dari Universitas 11 Maret UNS Solo mengungkapkan burung tersebut adalah burung layang-layang dengan nama latin Hirundo rustica yang berasal dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris. Mereka migrasi dalam kelompok besar menuju wilayah tropis yang lebih hangat, salah satunya Indonesia, untuk mencari makanan berupa serangga. Kawasan yang relatif dingin di Eurasia, yang di Jepang misalnya, dan di Amerika juga ada kawasan dingin yang lain. Dia bermigrasi ke wilayah tropis karena di habitat asalnya memasuki musim dingin sehingga dia kesulitan mencari pakan. Burung ini melakukan migrasi pada Oktober hingga April. Usia hidup burung ini 2 hingga 6 tahun dan dalam hidupnya tiap tahun mereka melakukan 1 kali proses migrasi pulang pergi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, aksi vandalisme tanaman kaktus dilakukan 2 wisatawan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku diamankan dan diberikan sanksi sosial sebagai efek jerah.
Dua wisatawan asal Bekasi, Susanto Herianto dan Adi, sengaja mengukir namanya di atas tanaman kaktus koleksi milik Kebun Raya Bogor hingga viral. Akibat aksi vandalisme ini, menyebabkan tumbuhan berusia di atas 20 tahun terancam mati dan kesulitan untuk proses fotosintesa. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku diamankan dan dijatuhi sanksi sosial oleh pengelola Kebun Raya Bogor. Keduanya dihukum mengobati tanaman kaktus hingga membersihkan sampah di area Kebun Raya Bogor. Keduanya berdalih tidak mengetahui adanya larangan ini dan meminta maaf. Tahu itu larangan, cuma mungkin kalau di kitanya kayak kurang edukasi aja. Jadi nggak terlalu banyak baca di Kebun Raya Bogor. Jadi kayak kita nulis-nulis. Ini jenis kaktus tulang naga. Itu apabila permukaan dahan kaktusnya dilukai atau dicoret, maka itu akan potensi terbuka pori-porinya dan kemungkinan besar bakteri akan masuk. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan meminta seluruh pengunjung turut menjaga kelestarian konservasi alam di area seluas 87 hektar ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu terpaksa melahirkan di teras rumah warga saat ditandu di Maros, Sulawesi Selatan. Sang ibu sempat mengalami pendarahan dan harus dirawat di puskesmas. Setelah sempat ditandu sejauh 500 meter menggunakan sarung dan bambu, seorang ibu hamil tua, Hasni, warga desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terpaksa melahirkan di teras rumah warga. Proses persalinan dilakukan secara darurat oleh sejumlah bidan desa dibantu warga. Namun kondisi sang ibu mengalami pendarahan hebat dan lemas usai melahirkan. Tak buang waktu lama, warga kembali bahu-membahu menandu Hasni sejauh 3 km menuju ke puskesmas Tompo Bulu karena akses jalan belum bisa dilalui oleh kendaraan. Sementara sang bayi yang masih menempel dengan ari-ari terpaksa digendong tantenya berjalan kaki melintasi jalan tanah bebatuan yang licin keluar masuk hutan di kegelapan malam. Ini anak berapa sekarang ini, Bu? Anak kedua. Oh, berapa? Rencana mau dikasih nama siapa, Bu? Namanya? Oh, belum ada namanya atau sudah? Raisul. Oh. Kalau dari dokter sendiri bobotnya berapa, Bu? Bobot beratnya bayi? 29. 29. Oh, normal ya, Bu, kalau kondisi seperti itu? Normal ya, Bu. Oh. Jalan atau gimana, Pak? Memang kondisi jalannya, Pak, sangat berat, sangat susah, sudah licin, terjal lagi. Terjal apa? Warga berharap pemerintah Kabupaten Maros segera memperbaiki jalan di sekitar lokasi agar kendaraan dapat menembus ke pelosok desa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi setelah membuang bayi yang baru dilahirkannya di Jepara, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dalam perjalanan menuju daerah asalnya di Banyumas. Saat ditangkap, buruh pabrik berusia 19 tahun ini berencana kembali ke daerah asalnya di Banyumas. Sebelumnya sempat viral penemuan bayi oleh seorang pemulung di depan gudang pabrik kawasan desa Pendosawalan. Bersama bayi ditemukan pesan pada selembar kertas jika dirinya belum mampu merawat bayi. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan alamat pembeli pada kartu garansi dalam kardus rice cooker tempat bayi dibuang. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku takut ketahuan karena melahirkan bayi dari hasil hubungan terlarang. Dia sendiri tersangka takut ketahuan telah melahirkan bayi tersebut karena bayi tersebut diduga dari hubungan gelap. Bayi yang dibuang pelaku saat ini masih dirawat di RSUD Raden Ajeng Kartini. Saat dilahirkan, ia dalam kondisi prematur dengan berat badan 1,8 kg. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Anyus melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung mengganggu pengguna jalan di Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, pedagang dan pengunjung pasar Cimanggis juga mengeluhkan bau tak sedap dari tumpukan sampah itu.
Tumpukan sampah nampak menggunung hingga menimbulkan bau tak sedap di Jalan Otista Raya Ciputat, Tangerang Selatan. Bahkan akibat lamanya tak diangkut, membuat tumpukan sampah kian tinggi menggunung. Selain menimbulkan bau tak sedap, keberadaan tumpukan sampah ini sangat mengganggu pengguna jalan. Warga mengeluhkan jika tumpukan sampah membuat pernafasan warga terganggu, khususnya para pedagang dan pembeli di Pasar Cimanggis yang berada di sebelahnya. Karena sih pembuangannya susah, antri. Oh, di tempat pembuangan sampahnya? Ya, jadi dibatasin buangnya. Pinginnya tiap hari mah bersih, buangan lancar. Oh, biar nggak bau kayak gini ya. Pihak Pemkot Tangsel sendiri berkilah sudah berulang kali menginstruksikan dinas terkait untuk aktif mengangkut sampah setiap hari. Karena kapasitas tempat pembuangan akhir TPA Cipecang saat ini masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Sementara pemirsa, gunungan sampah melebihi atap rumah warga yang berlokasi tak jauh dari pemukiman padat penduduk di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara meresahkan warga. Diduga tempat pembuangan sampah ilegal, warga sempat lapor namun belum ada respon dari dinas terkait. Dari pantauan udara, hamparan sampah di lahan kosong kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara jelas terlihat. Tempat pembuangan akhir tersebut mulai menggunung, bahkan melebihi atap rumah warga. RT setempat yang mewakili warga mengeluhkan keberadaan TPS yang diduga ilegal tersebut lantaran polusi udara dari bau tak sedap sampah yang menumpuk sangat mengganggu, terlebih saat musim hujan. Musim hujan tuh baunya minta ampun. Kayaknya sih pernah kita bersurat udah lama, cuma agak kurang ditanggapin. Atau legal? Kayaknya sih ilegal. Kalau yang legal mah ya di sana di Bantar Gebang ya harapan kedepannya ya lebih, kalau memang dia bisa dihilangkan ya kita minta hilangkan. Keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut sudah 10 tahun. Warga mencurigai perizinannya karena tak ada yang boleh masuk ke kawasan TPS selain truk pengangkut sampah. Meski telah melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, namun tak direspon. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, Ayus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas iNews pagi bersama rekan kami Anita Dewi. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.